Pak, saya sedang mencari Bu Tari, ada? Waalaikumsalam, ada Ibu Tari, silakan ke dalam aja langsung. Terima kasih Pak. Ya, ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reksa dari kampus BSI. Sekarang di SMA PGRI 12 Jakarta. Mau menanya salah satu guru untuk interview lah gitu. Dan juga melihat sekitar sekolah ini. Mari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Reksa, mahasiswa dari BSI. Mau wawancara sebentar, boleh Bu? Boleh, silakan. Oke. Maaf mengganggu ya Bu. Ibu dengan ibu siapa ya? Perkenalkan, nama saya Bu Utari. Saya di sini selaku guru mata pelajaran fisika untuk kelas 10 dan kelas 12. Kebetulan di sini kelas 12-nya kan udah selesai belajar. Jadi di sini hanya mengajar kelas 10A dan 10B. Iya. Baik Bu, boleh saya memulai pertanyaan? Boleh, kalau boleh tahu mau bertanya tentang apa ya? Baik. Pertanyaan pertama saya tuh, Ibu tadi kenapa mau menjadi guru? Alasannya awalnya itu milih pengen jadi apoteker, cuman karena ada beberapa masukan dari orang-orang terdekat kayak dulu guru SMA, guru SD, guru SMP, guru bimbel, terus dari teman-teman juga untuk menyarankan lu enak nih cara ngajarnya, jadi akhirnya kepikiran untuk yaudah deh kita coba untuk jadi guru gitu awal mulanya. Nice Bu, nice. Baik, pertanyaan kedua tuh, sudah berapa lama Ibu mengajar di sekolah ini? Oke, untuk udah berapa lama ngajar di sekolah ini baru dari Juli tahun 2023 kemarin gitu. Jadi baru mau 1 tahun Juli ini. Jadi Ibu hanya mengajar di sekolah ini? Oh, kebetulan saya ngambil 2 sekolah. Satunya di sekolah sini, satu lagi di daerah Sunter. Kalau untuk yang di daerah Sunter kebetulan itu udah 3 tahun Juli ini gitu. Jadi di sini itu untuk menambah jam pelajaran yang kurang. Pertanyaan 4, apakah susah atau mudah membelajarkan murid-murid di sekolah ini? Kebetulan kalau untuk mengajar siswa di sini agak susah karena pertama karakter sama sikapnya mereka itu sulit diatur. Jadi untuk mengenai tata tertib kayak misalkan baju dimasukkan, terus memakai sepatu yang putih itu mereka susah. Tapi kalau untuk ke mata pelajarannya sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Bagus. 5. Bagaimana Ibu menilai kemampuan Ibu mengajar? Oke, cara menilainya itu dengan setiap 3 bulan sekali sama 6 bulan sekali kan ada tes tuh, tes tengah semester sama tes akhir semester. Nah, dilihatnya itu dari situ. Kalau misalkan kita memberikan soal ke siswa, bagaimana nih nilai siswanya? Kalau misalkan dirasa ada beberapa anak yang nilainya di atas dari KKM-nya, berarti kemampuan mengajarnya sudah baik. Cuman kalau misalkan rata-rata banyak yang di bawah KKM, berarti itu sebagai evaluasi pribadi saya untuk kedepannya. Baik Bu, terima kasih. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mengajar? Tantangan terbesar dalam mengajar itu adalah gimana cara mendisiplinkan siswa supaya bisa taat peraturan, terus bisa memperbaiki sikap karakter mereka terhadap teman-temannya, terhadap gurunya, terhadap warga sekolahnya yang lain. Bagaimana Anda menangani siswa yang sulit diatur? Caranya dengan menjadi teman untuk mereka. Jadi kita kita berdiskusi sama mereka, kita mengikuti alur mereka belajar. Mereka misalkan mau belajarnya dengan metode bermain, kita pendekatan ke mereka dengan metode bermain, tapi diselingi dengan bermain yang ke arah mata pelajaran. Iya. Jadi berteman sama mereka, terus jadi arahin mereka ke tempat. Iya, menjadi sahabat lah. Iya. Perubahan apa yang ini Ibu lihat pada siswa yang Ibu ajar? Perubahannya pengen satu, mereka pastinya yang pertama perubahan karakter, sikap, terus yang kedua mereka yang tadinya nggak ngerti misalkan cara berhitung, misalkan 2 tambah 2 berapa, itu mereka nggak ngerti. Bahkan di SMA ini masih ada banyak siswa yang nggak ngerti gimana caranya pembagian misalkan 90 dibagi 2 gitu. Nah itu bertahap supaya mereka bisa. Oke. Bagus.
Oh ya, bagaimana ibu dapat membuat pengajaran menjadi mudah? Bagaimana caranya membuat pengajaran jadi mudah? Kita pastinya jadi guru itu satu hari atau bahkan beberapa hari sebelumnya itu kita belajar dulu mencerna materi, terus bagaimana nih cara kita mengkomunikasikannya. Biasanya kalau mudah itu diselingi dengan bermain games gitu. Jadi main tebak-tebakan atau main tebak-tebakannya yang di mereka supaya dapat nilai gitu loh. Kayak misalkan kita tebak-tebakan, nanti mereka tunjuk tangan, nanti dikasih nilai tambahan. Biasanya itu membuat motivasi siswanya itu lebih tinggi gitu. Oh gitu ya Bu, belajar sambil main. Iya, biasanya metode belajar sambil bermain itu cukup efektif untuk akhirnya siswa mengerti, oh seperti ini ya Bu, atau metode belajar yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan penggunaan gaya gesek nih dalam kehidupan sehari-hari itu, misalkan kayak kamu berjalan di atas aspal bisa tidak jatuh, itu karena ada gaya gesek. Atau kalau misalkan di jalan ada oli terus kita bisa tergelincir, itu karena adanya gaya gesek yang kurang. Mereka akhirnya paham, oh ternyata peran dari gaya gesek tuh ada di sini loh Bu gitu. Bagaimana perasaan ibu saat pertama kali mengajar di sekolah ini? Perasaannya untuk mengajar pertama kali di sekolah ini, karena sekolah ini kan kultur budayanya jauh dari sekolah yang di Sunter. Kalau yang di sini itu mereka karakternya itu lebih ke yang berani sama guru gitu. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan peran guru di sini, peran teman sama peran sahabat untuk mereka. Dan rata-rata anak-anak di sini itu adalah anak-anak yang broken home atau orang tuanya sering berantem di rumahnya, jadi mereka terbawa itu ke sekolah. Pendekatan sama siswa ya Bu, jadi biar mereka lebih aman sama ibu belajarnya. Iya betul, kalau misalkan pertama kali kita harus menarik kenyamanan siswa dulu. Kalau siswanya udah nyaman sama kita, pasti kehadiran kita ditunggu di kelas. Walaupun materi yang kita ajarkan nantinya itu lebih susah, itu mereka pasti bakalan, mungkin di kelasnya mereka bakal bilang materinya susah gitu. Cuman kalau misalkan kita udah ngambil hati mereka, mau nggak mau mereka bisa mengikuti apa yang kita arahkan gitu. Bagus. Terus bagaimana cara ibu melibatkan orang tua dalam kemajuan siswa? Oke, kalau misalkan melibatkan orang tua dalam dalam pembelajaran itu biasanya, karena kan saya bukan selaku wali kelas di sini, jadi biasanya saya kasih informasi per anak kepada wali kelasnya masing-masing. Nanti dari wali kelasnya baru menyampaikan ke orang tuanya gitu. Perkembangannya sampai mana, kurangnya di mana, perlu perhatiannya di mana gitu. Oke. Terus ibu bagaimana jika misalnya ada anak bule di sini berantem di kelas ibu? Bagaimana ibu mengandal situasinya gitu? Untuk melerai situasinya, untuk melerai situasinya biasanya kita lerai dulu yang pertama, terus yang kedua kita tanyain masalah mereka apa, supaya kenapa bisa berantem di kelas. Terus habis itu kita nasihatin satu persatu anak, tapi nasihatinnya tidak dalam kelas. Biasanya saya ajak anak itu keluar kelas, terus saya bicarakan kamu masalahnya apa sama siswa yang lainnya gitu. Oke. Cinta apa ibu terhadap profesi ibu? Oke, secinta apa profesi yang menjadi gurunya? Ya, terhadap profesi saya itu ibaratnya gini, kalau misalkan kita kan sebagai guru di luar dari sekolah kan kita juga sebagai manusia biasa. Nah, kalau misalkan kita sebagai manusia biasa, tentunya kan kita punya masalah tersendiri tuh. Ketika masalah itu ada, terus saya bertemu dengan siswa, seakan-akan tuh masalah hilang, dan saya akhirnya bisa menemukan, oh ini loh jalan keluarnya. Terus ngelihat mereka senang di kelas dengan bilang, oh begini ya Bu caranya, itu udah kebanggaan tersendiri buat saya. Artinya apa yang saya transfer ilmunya ke mereka itu bisa terserap dengan baik ke mereka gitu. Jadi intinya ibu suka di sekolah ini? Ya betul, bukan suka terhadap sekolahnya, tapi suka murid-muridnya. sama murid-muridnya Ya. gitu. Terus biasanya di sekolah ini juga ada pembiasaan karakter. Kayak misalkan kita di aula ini tergelar sajadah, jadi biasanya sholat zuhur berjamaah di sini. Jadi ada
komando dari guru pendidikan agama melalui speaker sekolah itu untuk memanggil siswanya Bapak sholat zuhur bersama. Kadang-kadang juga setelah sholat zuhur ada ceramah dari beberapa guru, ada juga pembiasaan tadarus Quran gitu untuk menumbuhkan karakter baik mereka. Baik Bu. Terus Ibu misalnya kalau Ibu pernah ikut aktivitas gak di sekolah ini? Ikut aktivitas di sini biasanya itu diwakili oleh wali kelas masing-masing gitu. Jadi sebagai guru mata pelajaran itu hanya biasanya sebagai juri. Kayak misalkan di sini mengadakan lomba, misalkan lomba hari guru, ada misalkan kayak lomba olahraga fashion show, masak dan lain-lain. Itu biasanya guru selain wali kelas dilibatkan untuk sebagai juri itu. Oke. Selain di sekolah, Ibu mengajar di mana aja? Oke, kebetulan waktu itu saya megang bimbel ya di daerah Walang, cuman udah hampir 1,5 tahun yang lalu udah resign dari sana karena saya lebih banyak dari tetangga di dekat rumah itu yang minta privat. Jadi kemarin dari bulan November sampai bulan April ini kebetulan saya dipercaya sama siswa bimbel saya yang dulu untuk ngajarin materi UTBK untuk tes masuk ke perguruan tinggi gitu. Dan alhamdulillahnya ada beberapa siswa di les saya yang udah menjalankan tes gitu UTBK dari tanggal 30 masuk ke gelombang 1 sampai nanti selesai UTBK-nya. Oh, bagus Bu. Alhamdulillah Bu, luar biasa Bu. Ya, alhamdulillah dipercaya sama muridnya untuk ngajar mereka gitu. Terus Ibu merasa jenuh nggak setiap hari mengajar? Rasa jenuh ada kalau misalnya kita lagi dihadapkan sama ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Yang jenuhnya itu adalah membuat soal gitu kan. Membuat soal itu kan biasanya bukan 1-2 soal tapi sekitar minimal itu 35 soal sampai 40 soal untuk mata pelajaran eksak yang kayak fisika, kimia, biologi. Nah itu biasanya jenuhnya itu karena kita harus mikir nih gimana cara siswa itu supaya bisa mengerjakan soal ini, tapi soal ini nggak ada di Google, jadi mereka nggak bisa searching di Google, tapi itu adalah kemampuan mereka sendiri gitu. Itu yang biasanya jenuh sih di situ. Kalau misalkan untuk mentransfer di kelas itu kita nggak pernah jenuh karena ada aja tingkah dari siswanya itu yang bikin kita ketawa setiap harinya di kelas. Baik Bu, sepertinya semua pertanyaan ini sudah dijawab sama Ibu. Terima kasih ya Bu sudah menjawab pertanyaan saya dan semoga Ibu sukses di profesi ini dan semoga Ibu selalu sehat. Amin. Semoga kamu juga bisa menjalankan aktivitas di perkuliahan dengan baik, terus dapat IP yang diharapkan, terus akhirnya nanti bisa lulus tepat waktu, bisa dapat IPK yang baik untuk menuju ke jenjang selanjutnya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.